Brand yang satu ini tentu nggak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Brand fast food dengan logo huruf M melengkung yang berwarna emas ini udah hadir di Indonesia sejak lama. Inilah Ayo Story McDonald. Kita akan membahas tentang sejarah McDonald hingga perkembangan McDonald di Indonesia. McDonald tercatat memiliki 38.000 gerai yang tersebar di seluruh dunia. Udah banyak inovasi dan perkembangan yang dilakukan oleh brand ini selama beberapa tahun ke belakang. Diciptakan oleh McDonald bersaudara, yakni Dick dan Mac McDonald, gerai pertama mereka terletak di San Bernardino di California, yang didirikan pada tahun 1940. Nah, pada masa itu, restoran dengan tipe drive-in lagi menjamur di Amerika sana. Customer bisa datang dan makan di restoran tanpa perlu beranjak dari dalam mobil mereka. Namun, restoran drive-in punya kelemahan, yakni butuh waktu yang cukup lama untuk memesan makanan, proses mempersiapkan makanan, dan belum lagi customer harus mengembalikan piring dan sendok garpu ke restoran. Sebenarnya, McD versi awal juga mengadopsi sistem drive-in yang serupa. Namun, sejak tahun 1948, mereka mengubah sistem tersebut. Perubahan yang paling signifikan adalah menu yang ditawarkan menjadi lebih sedikit, desain dan tata letak dapur yang dibuat lebih mengalir, dan juga packaging yang ringkas membuat pelayanan di McD sangat cepat dan efisien. Nah, hal ini yang membuat customer hanya perlu menunggu beberapa detik saja hingga mendapatkan makanan yang mereka pesan. Intinya, mereka punya koreografi sendiri, dan masing-masing karyawan itu punya tugas khusus pada tiap langkah dalam proses pembuatan menu. Tentunya yang menjadi menu andalan mereka pada saat itu adalah hamburger yang dijual dengan harga 15 sen. Sekarang kita kenalan dengan sosok yang bernama Ray Kroc. Ray Kroc kelak menjadi sosok terpenting dalam ekspansi McD menjadi brand fast food nomor 1 di dunia. Bahkan sosok pendiri asli McD, yaitu McD bersaudara, kadang tertutup oleh popularitas dari Ray Kroc. Ia sebenarnya adalah seorang pengusaha di bidang mesin atau alat multimixer. Alat ini digunakan dalam proses pembuatan milkshake. Pada tahun 1954, McD bersaudara akan membeli mesin multimixer yang dijual oleh Ray Kroc. Kemudian Ray Kroc pergi ke San Bernardino untuk menemui McD bersaudara. Ketika melihat restoran McD tersebut, Kroc sangat tertarik dan terkesan dengan pelayanan McD yang sangat cepat jika dibandingkan dengan restoran serupa pada zaman itu. Ia juga sangat tertarik dengan nama McDonald yang menurutnya terdengar sangat Amerika dan cocok menjadi brand bisnis kuliner. Ia juga sangat terpikat dengan desain Golden Arches yang khas dari desain restoran pada zaman itu. Ia percaya bahwa Golden Arches inilah yang akan menarik perhatian banyak orang untuk makan di McD. Kroc merasa bahwa sistem franchise akan menjadi kunci McD untuk terus berekspansi ke seluruh Amerika Serikat. Ia kemudian menawarkan diri menjadi agen franchise. Namun berdasarkan beberapa informasi, McD bersaudara awalnya menolak karena mereka punya sedikit rasa trauma akibat pengalaman franchise mereka di masa lampau. Sebelum bertemu dengan Ray Kroc, mereka sebenarnya udah mencoba sistem franchise dan bahkan udah membuka sekitar 14 franchise. Namun restoran-restoran tersebut dirasa tidak mampu menjaga standar minimum yang sudah McD bersaudara tetapkan. Intinya mereka khawatir gitu loh akan quality control sehingga mereka memutuskan untuk tidak membuka franchise. Setelah Ray Kroc terus meyakinkan McD bersaudara, ia kemudian resmi menjadi agen franchise. Restoran pertamanya dibuka di Des Plaines, Illinois pada 15 April 1955. Pembukaan restoran inilah yang nantinya menjadi titik awal dari ekspansi besar-besaran yang dilakukan McD di bawah era kepemimpinan Ray Kroc. Visi awal Ray Kroc adalah membuka 1000 gerai McD di Amerika. Nyatanya pertumbuhan McD melebihi visi Kroc. Dalam 5 tahun aja, Kroc berhasil membuka 228 gerai baru di seluruh penjuru Amerika Serikat. Sekarang, McD nggak hanya hadir di Amerika, tetapi juga di seluruh penjuru dunia. Sistem yang kemudian diaplikasikan oleh Ray Kroc adalah menjadikan McD sebagai bisnis real estate, yang merupakan ide dari Harry Sonborn, penasihat keuangan kenalan dari Kroc. Intinya, Kroc mencari tanah di lokasi yang menurutnya strategis. Kemudian ia membeli dan menyewakan tanah itu ke franchisee atau orang yang akan membeli franchise McD dari Ray Kroc.
Sistem inilah yang pada akhirnya meningkatkan laju ekspansi McD dengan sangat drastis. Bahkan, keuntungan dari penyewaan tanah atau properti yang mereka miliki itu jauh lebih besar daripada profit penjualan menu makanan mereka. Pada tahun 1961, Ray Kroc pada akhirnya membeli hak cipta McDonald dengan nilai 2,7 juta US dollar dari McDonald bersaudara. Gerai McD pertama di Indonesia didirikan pada 23 Februari 1991 di Gedung Sarinah yang pada tahun 2020 kemarin itu ditutup ya. Pada tahun 2009, PT Rexo National Food menandatangani Master Franchise Agreement dengan McDonald International, yang artinya PT RNF berhak untuk mendapatkan lisensi penuh atas McD di Indonesia. Oh ya, PT RNF ini merupakan bagian dari grup Rexo yang terkenal akan produk teh Sosro. Makanya, teh yang ada di McD itu pakai merek Sosro. Dan jujur waktu aku bikin video ini aku baru tahu ya tentang fakta kali ini. Rasanya udah banyak cerita, kenangan, dan perkembangan McD di Indonesia. Mulai dari pesta ulang tahun di McD yang kayaknya benar-benar keren ya pada zaman itu. Kemudian maskot McD seperti Ronald McDonald dan kawan-kawannya yang benar-benar ikonik. Dan juga inovasi-inovasi, contohnya ya kayak drive-thru, yang pada zaman itu adalah inovasi yang benar-benar baru. Walaupun udah lama hadir di Indonesia, McD rasanya tak bakal lekang oleh waktu. Hingga kini, McD masih menjadi brand fast food terpopuler di Indonesia. Mau kerja tugas, kumpul-kumpul sama temen, keluarga, atau beli makan di saat semua toko tutup, kayaknya McD yang menjadi jawabannya. Nah, kalau kamu punya cerita apa bareng McD? Sekian episode Ayo Story kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan nantikan episode Ayo Story lainnya. Subscribe Ayo Jajan sekarang.